Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pertemuan ke-12. Kalau pada minggu lalu kita libur, ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran. Dan anak-anak sekalian, pada penugasan terakhir, Bapak menyuruh kalian untuk membuat gambar pohon yang buah-buahnya itu terdiri dari 9 buah roh. Dan juga Bapak memerintahkan kalian untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Dan Bapak berterima kasih karena kalian telah menyelesaikan penugasannya dengan baik. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-12, tapi terlebih dahulu mari kita Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, biar kiranya Engkau berkenan berikan kesehatan kepada kami, kepintaran untuk kami boleh belajar dan mengerti pelajaran kami. Tuhan Yesus, jagailah segenap keluarga kami dari pandemi virus corona ini, supaya kami tetap boleh melakukan kegiatan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pendalaman materi dari apa yang kita pelajari pada 2 minggu yang lalu. Ya, kita akan mempelajari tentang apa sih manfaat, apa sih dampak daripada ketika kita rajin membaca Alkitab, apa manfaatnya bagi kita dan apa kerugiannya kepada kita. Anak-anak sekalian, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan kepada kalian sebuah cerita dan bermain peran tentang seorang yang buta. Bagaimana seorang buta, betapa malangnya kehidupannya dia ketika tidak ada seorang pun yang menuntun dia di dalam kebutaannya. Dia sendiri tidak bisa, ya, tidak tidak dengan mudah untuk mencapai apa yang dia inginkan, tetapi juga apabila ada orang yang membantu dia, mengarahkan dia, menuntun dia, maka tentu dia akan lebih mudah mencapai tujuan. Tetapi kalau tidak ada yang menuntun dia, ya, pasti dia akan kesulitan untuk mencapai tujuan. Anak-anak sekalian, disitulah kita belajar pada minggu lalu bagaimana firman Tuhan merupakan penuntun di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita tidak hidup menurut firman Tuhan, pasti kehidupan kita tidak akan sampai kepada tujuan. Dan kemungkinan kita akan tersesat. Firman Tuhan yang kita sudah pelajari itu memiliki begitu banyak manfaat, ya, mengajar, mendidik, ya, menyatakan kesalahan. Oleh karena itu, Alkitab yang akan kita pelajari saat ini, kita akan mengetahui apa manfaatnya dan apa dampaknya bagi pertumbuhan iman kita dan juga apa kerugiannya jika kita tidak mendalami firman Tuhan. Anak-anak sekalian, ya, bagi banyak anak kegiatan membaca mungkin tidak disukai, apalagi jika jika tidak ada gambarnya. Ya, ini sering terjadi kepada anak-anak, ya, kepada kalian dan kepada juga anak-anak yang lainnya. Tetapi tahukah kamu jika tidak membaca, maka ada beberapa efek buruk yang akan terjadi pada dirimu. Antara lain, otak di kepala akan terbiasa pada hal-hal yang mudah dan akan susah diajak untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah. Lalu akibatnya kamu tidak akan suka diajak berpikir dan tidak tajam memahami sesuatu. Sayang bukan? Karena Tuhan menciptakan otak untuk dipakai berpikir dan menyelesaikan banyak hal atau menemukan hal-hal baru, seperti para penemu-penemu dunia. Nah, anak-anak, karena itu kamu harus membuat dirimu suka membaca. Memang anak-anak sekalian, sekarang sudah diciptakan Alkitab dengan bergambar. Tetapi itu sangat mahal dan juga sangat sulit untuk kita temukan. Kemudian apakah itu alasan kepada kita untuk tidak membaca Alkitab? Itu tidak. Anak-anak sekalian, ya, Alkitab, ya, atau kitab suci itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita baca, ya, tanpa alasan. Bagaimana dengan membaca kitab suci? Tentu saja kamu juga harus menyediakan waktu untuk membacanya. Untuk apa? Agar kamu semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Anak-anak sekalian,
Alkitab memberikan informasi tentang siapa itu Allah, menceritakan tentang siapa itu Allah, dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu, yang sudah lalu, zaman dahulu, zaman sekarang, dan juga yang akan datang. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, perlu diperhatikan dengan baik. Tentu tidak semua teks dalam Alkitab dapat kita pahami, apalagi seusia dengan kita saat ini, anak-anak kelas 6. Tentu belum semua kita bisa mengerti, tetapi Alkitab memberikan faedah, ya, manfaat, cepat atau lambat nanti kalian akan mengerti. Karena itu kamu harus tekun membaca Alkitab di rumah, sekolah, maupun di gereja. Dalam pelajaran kita anak-anak dikatakan, tahukah kamu bahwa Alkitab memuat banyak cerita atau kisah-kisah menakjubkan, mulai dari kisah penciptaan di dalam Perjanjian Lama, kisah hidup para rasul, dan juga jemaat-jemaat dalam Perjanjian Baru. Semua cerita itu memiliki pesan yang baik tentang bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan dalam buku bacaan kita anak-anak, sebetulnya apa saja manfaat membaca Alkitab atau firman Tuhan? Ada banyak manfaat yang akan kamu dapatkan. Antara lain, kamu akan tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang tidak Tuhan kehendaki, apa yang ingin Tuhan, apa yang ingin kamu lakukan, yang diinginkan oleh Tuhan, dan apa yang tidak boleh kamu lakukan karena tidak diinginkan oleh Tuhan. Kamu akan tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah, meskipun nanti akan banyak godaan yang mengajak kamu berbuat hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Kamu tidak akan gampang putus asa dan tidak merasa sendiri, sebab kamu akan menemukan bahwa Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya dan selalu menolong dengan memberikan hikmat, atau Tuhan akan menolong melalui orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu akan tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada yang perlu kamu takutkan jika kamu bersama dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi manfaat membaca firman Tuhan, kamu dapat menambah daftar di atas. Anak-anak sekalian, tentu dalam bacaan pelajaran kita tidak memberikan secara jelas apa sih manfaat kita membaca firman Tuhan. Bapak selalu berkata kepada kalian, jika kalian lapar, maka kalian membutuhkan makanan. Jika kalian haus, maka kalian membutuhkan minuman atau air putih. Anak-anak sekalian, tubuh kita ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, tubuh jasmani adalah tubuh kita. Jika tubuh kita ini sudah mulai lemas, maka akan lapar. Ya, maka kita harus memenuhinya. Untuk kita mendapatkan energi atau kekuatan, maka kita harus makan, ya, kita harus minum. Yang kedua, tubuh kita terdiri dari roh, ya. Roh inilah yang menuntun seluruh perbuatan kehidupan kita. Jika tubuh kita ini, jika lapar diberi makan, jika harus diberi minum, demikian juga roh kita. Roh kita adalah sesuatu yang dapat merespon terhadap perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, apakah makanan bagi roh? Yakni firman Tuhan, ya, dan juga berdoa. Dua hal ini, ya. Jika kita itu roh kita baik, ya, maka kita harus, supaya roh kita baik dan bertumbuh, iman kita bertumbuh, kita harus sering memakan makanan rohani. Apakah makanan rohani itu? Yaitu membaca Alkitab. Apakah minuman rohani kita? Yaitu senantiasa berdoa. Maka dengan demikian anak-anak, ketika kita selalu memakan makanan rohani dari Alkitab, membaca ayat-ayat Alkitab, maka rohani kita akan bertumbuh. Rohani kita akan semakin besar. Maka rohani ini akan mengontrol tubuh kita, mengontrol mata kita, mengontrol telinga kita, mulut kita, tangan kita, untuk sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab. Tetapi ketika kita hanya banyak makan aja, makan nasi 5 piring, makan roti, makan apa segala macam. Tapi ketika kita disuruh ke gereja, ketika disuruh baca Alkitab,
kita tidak mau, maka badan kita yang semakin besar, tapi rohani kita semakin kecil. Sehingga yang menguasai tubuh kita itu adalah dunia, yang menguasai tubuh kita adalah daging kita. Apa yang diinginkan oleh daging? Bukan hal-hal yang baik, adalah hal-hal yang jahat. Berbohong, ya, mencuri, apalagi berkata-kata yang tidak sopan, ya, apalagi melihat hal-hal yang tidak baik. Tetapi hidup kita itu, Bapak katakan terdiri dari dua, kita harus juga memakan makanan rohani, yakni memberi asupan, membaca firman Tuhan, membaca ayat-ayat Alkitab, maka tubuh jasmani kita akan dikontrol, akan dikuasai oleh tubuh rohani ini, sehingga tangan kita ya akan melakukan yang baik. Karena kita membaca firman Tuhan, pergunakanlah tanganmu untuk hal-hal yang baik. Misalnya begini, kamu sering anak-anak membaca firman Tuhan, ya. Kamu misalnya membaca ayat Alkitab dari Galatia pasal yang ke-5. Di situ dijelaskan nanti perbuatan-perbuatan daging. Ada macam-macam perbuatan-perbuatan daging di sana, ya. Dan juga ada di sana perbuatan-perbuatan roh. Ya. Bapak akan membacakan kepada anak-anak semuanya sebagai contoh. Di sini Bapak akan menunjukkan, ya. Tunggu, Bapak akan menunjukkan langsung saja. Bapak akan tunjukkan kepada anak-anak semuanya dari isi kitab tersebut. Ya, Galatia pasal yang ke-5. Tunggu, Bapak akan tampilkan Galatia 5. Ya. Ini diperhatikan ya anak-anak, ditunggu sebentar. Ini Bapak akan tampilkan. Coba. Oke. Bapak akan share screen. Ini dia. Ini lihat anak-anak sekalian. Galatia pasal yang ke-5, ya, ayat 1 dikatakan seperti ini. Nah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat, tidak bersunat, tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang beroleh, yang bekerja oleh kasih. Ya. Coba perhatikan anak-anak selanjutnya, kita akan membaca ayat Alkitab selanjutnya. Ini hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Pada Galatia pasal 5 ayat 1 itu menceritakan bahwa kita sudah hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Maka tidak boleh lagi kita diperhamba oleh adat istiadat yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, termasuk menyunatkan, ya, termasuk bersunat. Ya. Hidup menurut roh, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, dan setiap kali tidak melakukan yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Anak-anak, Bapak katakan, tubuh kita terdiri dari dua, roh dan daging. Ya. Ayat pasal Galatia 5 ayat 19.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya, amarah, kepentingan diri sendiri, pencurian roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Maka dengan demikian anak-anak, kalau kamu hanya makan terus, tidak mau baca Alkitab, tidak mau beribadah, maka yang semakin besar adalah badanmu. Maka hanya badanmu yang semakin besar, maka perbuatan-perbuatanmu hanya akan mengikuti perbuatan daging. Yakni apa? Kamu akan menjadi seseorang yang bisa jadi melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Dalam artian sederhana, kamu menjadi anak-anak yang suka berbohong, suka mencuri, suka melakukan hal yang tidak sopan, yang tidak baik, dan lain sebagainya. Itulah yang bisa dilakukan. Tetapi selanjutnya ayat Alkitab ini menceritakan seperti ini, ya. Ayat ke-22, pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Dikatakan, siapa yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup juga dipimpin oleh roh, dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, dua hal tadi, maka kita harus memberikan diri kita hidup oleh roh. Dan untuk hidup oleh roh, kamu harus senantiasa memakan makanan rohani. Makanan rohani yaitu membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab. Setelah kita membaca Alkitab, kita akan mengerti, oh, hidup oleh roh seperti ini. Hidup oleh roh itu adalah memiliki kasih. Maka secara otomatis hidupmu akan senantiasa diarahkan untuk memiliki kasih. Kamu tidak akan menjadikan tanganmu untuk memukul orang lain, karena itu bukan kasih. Ya, kamu tidak akan menyakiti hati temanmu, karena itu bukan melakukan sukacita. Ya, kamu tidak akan merusak perdamaian, karena itu tidak damai sejahtera. Maka ketika kamu mau dirimu dipimpin oleh roh, dan kamu selalu makan makanan rohani, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, berdoa, maka tubuh kita ini semua akan dipimpin oleh roh. Dan ketika tubuh kita dipimpin oleh roh, maka hilanglah segala hawa nafsu dan keinginan dari dalam diri kita. Dan kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Oleh karena itu anak-anak sekalian, jikalau kamu mau bertumbuh di dalam rohani yang baik kepada Kristus, kepada Tuhan, maka kamu harus rajin membaca Alkitab sebagai makanan roh. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, dalam pelajaran kita hari ini, perhatikan dengan baik. Dalam pelajaran kita hari ini dia, menghayati firman Tuhan sebagai pengajaran dari Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan itu? Tulis dan ceritakanlah pengalaman membaca Alkitab. Adakah waktu khusus di rumah atau sekolah yang kamu sediakan setiap hari untuk membaca Alkitab? Apa saja manfaat membaca Alkitab yang kamu temukan? Anak-anak, Bapak meminta ini kalian kerjakan sebagai tugas bersama dengan orang tua. Jadi, jawablah nomor 1, tulis dan ceritakanlah pengalaman membaca Alkitab. Adakah waktu khusus di rumah atau di sekolah yang kamu sediakan setiap hari untuk membaca Alkitab? Apa saja manfaat membaca Alkitab yang kamu temukan? Ini nomor 1, tugas bersama dengan orang tua. Nomor 2, rancanglah sebuah jadwal harian menunjukkan kapan dan berapa lama waktu yang kamu lakukan dan kamu sediakan untuk membaca. Ini juga kamu bikin jadwalnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, atau mungkin, Pak, saya mau baca sekali 2 hari, tidak apa-apa, belajar aja. Ya, Pak, saya mau baca sekali 3 hari, kamu bikin jadwalnya, misalnya Senin, Rabu, Jumat, Senin lagi, tidak apa-apa. Tapi belajar konsisten, bikin jadwalnya dengan. Tulislah komitmenmu pada selembar kertas bahwa kamu akan membaca Alkitab dengan tekun, tingkailah dan taruhlah di meja belajarmu atau di. Anak-anak sekalian, 3 tugas ini menjadi tugas yang sangat penting untuk kalian kerjakan. Ya. Ini nomor 1 adalah tugas bersama dengan orang tua. Nomor 2, tugas bersama dengan orang tua.
Nomor 3, ya, juga tugas bersama dengan orang tua. Oke, anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini singkat sekali, tapi kalian menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas lebih baik. Oke, anak-anak, membaca firman Tuhan adalah makanan rohani. Berdoa juga, itu akan memimpin roh kita semakin besar, dan itu akan mengalahkan kedagingan kehidupan kita. Hingga apa yang kita lakukan dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut, dengan telinga, dengan mata, itu semuanya sesuai dengan kehendak. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita. Bapa dalam surga, ajarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mengetahui, tetapi kami mau ya Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang benar-benar menyaksikan melalui kehidupan kami bagaimana Kristus hidup di dalam mereka. Bapa dalam surga, kami mau senantiasa untuk komitmen memakan makanan rohani dengan tekun membaca Alkitab supaya kehidupan kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus yang kami percaya. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan pimpin kami di dalam belajar untuk kami boleh mengerti dengan baik dan juga melakukannya dengan baik. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi, lindungilah mereka semuanya Tuhan, jauhkan dari segala penyakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan. Dalam nama Yesus kami. Amin. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.